Bayangkan di hari ulang tahun putrimu, sekelompok wanita dewasa mencegatnya di pasar, menuduhnya anak durhaka dan menekan dia agar mau mengabdi pada kakek nenek yang selama ini menyiksa batin keluargamu. Itulah yang terjadi padaku. Mereka pikir aku akan diam. Tapi apa yang kulakukan setelah itu? Membuat seluruh gereja tahu siapa sebenarnya yang jahat. Kalau kamu percaya bahwa kebenaran akhirnya selalu menang, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan cerita ini. Karena yang akan kamu dengar adalah salah satu bentuk balas dendam paling manis dan paling memuaskan. Namaku bukanlah hal penting di cerita ini. Yang penting adalah aku seorang ibu, 46 tahun, yang baru saja kehilangan suami dalam kecelakaan. Tapi sebelum kamu merasa kasihan padanya, percayalah, dia bukan sosok suami setia. Dia meninggalkan luka yang dalam, perselingkuhan bertahun-tahun, dan 2 anak hasil hubungannya dengan wanita lain. Ironisnya, wanita itu juga meninggal. Jadilah 2 anak itu yatim piatu, dan sejak saat itu, hidupku berubah menjadi medan perang. Mertuaku, orang tua dari mendiang suamiku, tidak hanya berduka. Mereka mulai menuntut. Mereka ingin hak asuh atas 2 putriku, usia 17 dan 15 tahun. Mereka juga berusaha memaksakan agar anak-anak hasil perselingkuhan tinggal bersamaku. Bayangkan, aku yang dikhianati, aku yang dibohongi, tiba-tiba diminta menanggung semua akibat. Itu tidak akan pernah terjadi. Hubungan anak-anakku dengan kakek nenek mereka pun hancur. Mereka tahu kebenaran tentang ayahnya. Mereka tahu siapa yang melahirkan anak-anak lain itu, dan luka itu masih mereka bawa ke terapi setiap minggu. Tapi mertuaku tidak peduli. Yang penting bagi mereka hanyalah citra dan kendali. Hari itu, aku hanya ingin membahagiakan anak bungsuku. Ulang tahunnya baru nanti dirayakan besar. Jadi untuk sementara aku memberinya uang saku, membiarkannya membeli apapun yang dia mau di pasar akhir pekan. Dia senang, membeli coklat dan permen. Aku kira semuanya baik-baik saja. Sampai telepon itu masuk. Suaranya bergetar, penuh tangis. "Mama, ada orang-orang aneh. Mereka mengepung aku." Jantungku langsung meloncat ke tenggorokan. Aku berlari bersama putri sulungku. Dan yang kutemukan membuat darahku mendidih. 6 wanita parubaya mengerumuni anakku yang masih remaja. Mereka menuding, berteriak, memanggilnya tidak Kristen. Menuduhnya anak durhaka hanya karena dia menolak, menghormati, kakek nenek yang pernah menghina dan menyakiti kami. Mereka bahkan memaksa dia untuk menjadi kakak baik bagi adik laki-lakinya yang yatim. Anak-anak hasil perselingkuhan itu. Aku berdiri di antara mereka dan putriku. Pergi ke mobil. "Nak, kakak, bayarkan belanjaan adikmu. Mama akan urus ini." Lalu aku berbalik. Dan untuk pertama kalinya, aku melawan dengan seluruh tenaga. Aku menegur, aku bentak balik, aku bongkar kemunafikan mereka. Mereka, yang dulu ku kenal dari gereja mertuaku, berani menyebutku istri tidak taat, yang tak mengikuti perintah mertuanya. Jijik, kata-kata mereka menjijikkan. Pertengkaran makin keras hingga kami semua diusir dari pasar. Tapi meski sudah diusir, mereka tetap mengikuti dari belakang seperti sekawanan burung nasar, menatap dengan tatapan penuh kebencian. Aku bawa anak-anakku pergi secepat mungkin. Malamnya, setelah anak-anak tertidur, aku tahu aku tak bisa tinggal diam. Aku hubungi seorang teman lama dari gereja. Dia langsung minta maaf padaku, lalu mengungkapkan semuanya. Ibu mertuaku menulis postingan panjang di grup Facebook gereja. Cerita melodramatis ala sinetron murahan. Menuduh aku kejam, menolak menampung anak yatim, meninggalkan mereka miskin dan tak berdaya. Bahkan, dia memutarbalikkan fakta perselingkuhan. Katanya, wanita itu adalah surrogate, ibu pengganti, karena aku tidak bisa punya anak lagi. Dan aku, katanya menolak bayi itu hanya karena mereka laki-laki. Tuduhan yang menjijikkan. Yang lebih parah, postingan itu membanjir dengan dukungan. Anggota gereja, yang biasanya keras pada isu LGBT, mendadak penuh simpati pada nenek malang. Mereka melihatku sebagai monster. Dan aku sadar,
Kalau aku tidak melawan, fitnah ini akan jadi kebenaran bagi mereka. Tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu. Gereja ini punya satu aturan yang sangat ketat. Perselingkuhan adalah dosa besar. Tidak ada kompromi. Dan aku punya bukti. Segalanya. Foto, pesan teks, bahkan pengakuan mertua yang dulu justru mendukung perselingkuhan itu. Saat itulah rencana balas dendamku lahir. Aku ingin mereka merasakan rasa malu yang tak bisa mereka hapus. Dan senjata terbaikku? Kebenaran. Keesokan harinya aku pergi ke tempat fotokopi. Aku mencetak semua bukti. Foto suamiku berciuman dengan selingkuhannya di ruang tamu kami, pesan-pesan teks penuh kebohongan, email mertua yang melecehkan anak-anakku, bahkan pesan menjijikan di mana mereka menyebut anakku, anak haram, dan menyalahkan mereka atas kematian ayahnya. Aku cetak semua dalam kualitas terbaik, berlembar-lembar. Lalu aku kumpulkan, menyusunnya menjadi buku tipis, mirip buku lagu rohani yang biasa dibagikan di gereja. Dan di sampulnya, judul sindiran, kisah cinta, nama suami, dan nama selingkuhan. Lembaran pertama, foto suamiku berciuman dengan selingkuhannya. Wajah jelas, tidak ada yang bisa menyangkal. Hari Minggu tiba. Aku datang lebih awal, meletakkan tumpukan buku rohani palsu itu di meja belakang, bercampur dengan buku lagu biasa. Tidak ada yang curiga. Aku duduk, berpura-pura biasa. Padahal dalam hati aku menunggu ledakan. Dan itu pun terjadi. Satu demi satu jemaat membuka buku. Bisikan berubah jadi desahan terkejut. Desahan berubah jadi bisikan tajam. Dalam waktu singkat, seluruh gereja berbisik-bisik, memperlihatkan halaman-halaman bukti. Grup Facebook gereja yang semula penuh simpati mendadak berubah jadi ajang hujatan. Mereka menyebut suamiku dan selingkuhannya dengan kata-kata kasar, sampai pastor harus turun tangan agar tidak kebablasan. Mertuaku, mereka jadi sasaran. Jemaat yang sebelumnya membela, kini marah karena tahu mereka selama ini memutarbalikkan fakta, bahkan sampai menyiksa cucu mereka sendiri. Ironisnya, sebagian jemaat masih menyalahkanku karena bercerai. Tapi kali ini alasannya beda. Katanya, wajar kalau aku gagal karena syok mengetahui perselingkuhan, dan mereka berharap suatu hari aku kembali ke jalan terang. Aku hanya tertawa. Karena bagi anak-anakku, yang lebih penting adalah 2 surat permintaan maaf resmi yang mereka terima dari anggota gereja, plus undangan untuk bergabung kembali agar mendapat dukungan. Sedangkan mertua, mereka dipermalukan habis-habisan. Tak tahan dengan rasa malu, mereka keluar dari gereja. Lalu ibu mertuaku menulis status sedih di Facebook pribadinya, meratap bahwa tidak ada yang peduli lagi pada orang tua. Padahal faktanya, merekalah yang mengkhianati kami sejak awal. Saat itu, aku tidak merasa bangga. Aku merasa lega. Untuk pertama kalinya, fitnah yang begitu menjijikan akhirnya terkubur oleh kebenaran. Anakku yang sempat menangis di pasar kini tahu, ibunya akan selalu melindungi mereka, dan siapapun yang mencoba menghancurkan kami, akan mendapat balasan. Kadang, balas dendam terbaik bukanlah dengan teriak atau marah, tapi dengan membiarkan orang-orang munafik tenggelam oleh kebenaran yang mereka coba sembunyikan. Mereka ingin menjadikanku tokoh jahat, tapi pada akhirnya, mereka sendirilah yang membuka kedok. Mereka, kalau kamu pernah merasa terfitnah atau dijatuhkan oleh orang lain, ingatlah, kebenaran punya caranya sendiri untuk bersinar. Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk lebih banyak kisah balas dendam yang memuaskan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Pernah nggak sih kamu dipermainkan sama seseorang? Sampai semua yang kamu bangun hancur begitu saja? Bayangkan, kamu punya hobi yang mahal, susah dicari, dan penuh perjuangan. Tapi ada satu orang yang dengan seenaknya menghancurkan semuanya. Nah, ini cerita tentang balas dendamku ke seorang anak baru di sekolah, yang kupastikan dia nggak bakal pernah lupa seumur hidupnya. Kalau kamu pernah merasa dikhianati atau dipermainkan, tekan tombol subscribe sekarang juga. Kasih like buat mendukung cerita-cerita balas dendam paling puas di dunia. Dan jangan lupa tulis komentar. Balas dendam terbaik adalah ketika mereka akhirnya merasakan sakit yang sama. Oke,
Ayo kita mulai ceritanya. Ini cerita lama, sekitar tahun 90-an. Zaman itu, jadi gamer bukanlah hal yang mudah. Internet belum seperti sekarang. Game baru, susah banget didapat. Aku dan sahabatku punya cara sendiri. Kami patungan beli game lewat airmail dari luar negeri. Mahal, iya, tapi itu satu-satunya cara. Game-game ini nggak sekadar hiburan. Mereka adalah harta karun kami. Setiap floppy disk, ya, waktu itu masih pakai disket, kami jaga seperti emas. Kadang ada proteksi salinan, jadi kami harus pintar-pintar menyalinnya. Dengan begitu, kami bisa main, berbagi, sekaligus tetap hemat. Semua berjalan lancar. Sampai anak baru itu datang. Dia sok akrab, sok ramah, dan mengaku punya harta karun lebih banyak dari kami. Katanya, pamannya punya ratusan game. Game yang bahkan belum pernah kami lihat. Waktu itu, aku dan sahabatku merasa, wah, jackpot. Kami nawarin barter. Kami kasih game original, dia copy. Lalu gantian dia kasih game yang dia punya. Win-win, kan? Tapi apa yang terjadi? Setiap kali kami kasih game, yang kembali ke tangan kami hanyalah disket rusak. File korup, proteksi hilang. Kadang disket dikembalikan dengan kondisi jelek. Bahkan ada bekas goresan. Dan parahnya, bukan cuma sekali. Berbulan-bulan, kami nggak pernah dapat satupun game berfungsi. Sementara dia berhasil ngumpulin koleksi game keren kami. The Settlers, Dome 2, Monkey Island, dan banyak lagi. Semua lenyap dari kami. Jadi miliknya. Bayangkan rasanya. Bayangkan kamu nabung, beli mahal-mahal, dijaga baik-baik. Lalu seseorang merusaknya dengan enteng. Rasanya perut mual, tangan gemetar, kepala panas. Aku tahu kami harus melakukan sesuatu. Kami harus balas dendam. Anak ini bukan hanya penipu. Dia juga punya mulut yang usil. Aku ngefans berat sama Queen. Buatku, Freddie Mercury itu legenda. Tapi dia selalu ngejek, bilang aku aneh, karena ngefans sama penyanyi gay. Buat anak tahun 90-an, apalagi di keluarga konservatif macam dia, hal itu dianggap hinaan besar. Dan aku tahu, itu titik lemah dia. Sampai suatu hari, sekolah kami diwajibkan ikut seminar tentang AIDS. Acara itu digelar setelah kematian Freddie Mercury di awal dekade 90-an. Jadi, kampanye besar-besaran tentang bahaya AIDS, tentang penggunaan kondom, dan tentang homoseksualitas ada di mana-mana. Di akhir acara, panitia bagi-bagi brosur dan kondom gratis dengan logo Yayasan AIDS. Sebagian anak teriak geli, sebagian cuma tertawa. Tapi aku langsung berpikir, inilah kesempatan balas dendam. Kebetulan aku dan sahabatku punya sesuatu yang istimewa di rumah. Komputer dengan printer inkjet, barang langka di tahun itu. Kami pun mulai menyusun rencana. Kami bikin surat palsu yang seolah-olah berasal dari Yayasan AIDS. Suratnya resmi banget. Ada logo, ada kop surat, bahkan ditulis dengan bahasa formal. Isinya, Dear, namanya. Terima kasih atas surat Anda. Kami mengerti betapa sulitnya menjadi terbuka tentang orientasi seksual Anda setelah acara kemarin. Kami lampirkan brosur jawaban atas pertanyaan Anda, serta kondom untuk mendukung praktik seks yang aman. Kami selipkan semua brosur AIDS dari seminar itu. Kami tambahkan beberapa kondom gratis. Lalu kami kirim ke alamat rumahnya, dengan nama ayahnya di amplop. Kenapa? Karena kami tahu, ayahnya pasti yang pertama buka surat. Beberapa hari kemudian, kabar itu meledak. Ibunya menangis histeris. Ayahnya marah besar. Dan si anak baru? Dia dikurung di rumah, dilarang keluar, dianggap sebagai aib keluarga. Dia nggak bisa menjelaskan apapun, karena surat itu terlihat terlalu asli. Logo, tanda tangan, bahkan gaya bahasanya, semua meyakinkan. Dan yang paling manis, dia jadi bahan gosip di sekolah. Bisik-bisik, tatapan sinis, ejekan, semua menghujani dia. Balas dendam kami sempurna. Tentu,
Dia akhirnya sadar. Dia tahu kami terlalu penasaran soal apakah rencana berhasil, dan akhirnya menghubungkan semua titik. Dia menuduh kami, dan akhirnya kami mengaku. Kami dibawa ke ruang kepala sekolah. Orang tuanya hadir, guru hadir. Bahkan kami harus menjelaskan kenapa melakukan itu. Ya, kami kena masalah. Tapi jujur saja, itu semua terasa sepadan. Karena akhirnya, dia merasakan sendiri. Rasa terhianati, rasa tak berdaya, rasa malu. Semua yang dulu dia buat kami rasakan. Buatku, itu tetap jadi balas dendam terbaik dalam hidup. Dia merusak koleksi gameku, hobi yang kuanggap berharga. Dan aku menghancurkan citra dirinya di mata keluarga dan sekolah. Adil? Mungkin tidak bagi sebagian orang. Tapi untukku, dan untuk sahabatku, itu kemenangan mutlak. Kadang, keadilan gak datang dengan sendirinya. Kadang, kita harus menciptakan keadilan dengan tangan kita sendiri. Tapi satu hal yang kupelajari, balas dendam yang paling memuaskan, adalah ketika musuhmu jatuh tepat di titik yang paling mereka jaga. Kalau kamu suka cerita ini, klik like dan tekan tombol subscribe sekarang juga. Tulis di komentar, balas dendam terbaik adalah yang membuat mereka tak berdaya. Dan kalau kamu punya cerita balas dendam paling puas dalam hidupmu, share juga di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu yang aku bacakan berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, hati-hati mempermainkan orang lain. Karena mungkin saja, mereka sedang merencanakan balas dendam yang jauh lebih jahat. Bayangkan tinggal di lingkungan baru, berharap damai dan tenang, tapi malah menemukan seorang diktator kecil yang mengendalikan semuanya. Dia suka menghukum orang lain dengan aturan konyol, tapi melanggarnya sendiri tanpa rasa malu. Itulah yang kulalui. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk membalas dendam. Dan percayalah, balas dendam ini bukan sekadar memuaskan, ini menghancurkan seluruh hidupnya. Kalau kalian pernah merasa ditekan oleh orang yang menyalahgunakan kekuasaan, kalian pasti paham manisnya keadilan. Tekan tombol subscribe, beri like, dan ceritakan di komentar pengalaman paling memuaskan saat kalian melihat keadilan benar-benar ditegakkan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aku pindah ke sebuah lingkungan suburban dengan satu harapan sederhana, ketenangan. Aku ingin rumah yang damai, halaman yang rapi, dan tetangga yang ramah. Tapi, kenyataan berkata lain. Lingkungan ini dikuasai oleh Todd, Presiden Hawa, atau asosiasi pemilik rumah. Dari luar, dia tampak seperti pria ramah dengan senyum lebar. Tapi begitu tinggal di sini, aku cepat sadar, Todd bukan pemimpin. Dia seorang diktator kecil. Bayangkan saja, jika seseorang lupa menarik tong sampahnya 1 menit saja setelah jam 9 pagi, dendanya $200. 1 menit. Sementara Todd, halamannya penuh bangunan tak berizin. Pagar belakangnya bahkan melebihi batas aturan kota. Tapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Karena Toddlah yang mengatur hukum di sini. Awalnya aku mencoba bernegosiasi. Fansaku memang sedikit berbeda warna karena cat resmi sedang habis di toko. Aku sudah jelaskan dengan bukti kwitansi. Tapi Todd hanya menyeringai. Lalu berkata dingin, peraturan tetap peraturan. Dan dia memberiku denda $500. Disitulah titik balikku. Kalau Todd pikir dia bisa menindas semua orang, dia salah besar. Aku akan melawannya. Tapi bukan dengan teriakan. Bukan dengan emosi. Aku akan menjatuhkannya secara perlahan, legal, dan memastikan dia tak bisa bangkit lagi. Todd salah besar menilaiku. Dia menganggap aku hanyalah pendatang baru yang polos. Jadi aku manfaatkan itu. Aku pura-pura ingin ikut terlibat dalam komunitas. Aku daftar jadi pengurus Hawa. Selama 2 tahun penuh, aku hadir di setiap rapat. Aku mendengarkan. Aku mencatat. Aku belajar pola kerjanya. Todd memimpin dengan cara menekan. Dia sengaja mengubur anggota lain dengan tumpukan dokumen, mengatur jadwal voting saat hanya kroninya hadir, dan sering menghilangkan surat-surat keberatan dari warga. Aku tidak melawan. Aku hanya tersenyum,
menunduk, dan terus menulis catatan. Karena aku tahu, waktuku akan tiba. Dan kemudian, aku menemukan rahasia yang lebih busuk. Todd bukan hanya diktator. Dia juga pencuri. Selama ini Todd selalu membanggakan betapa rapinya keuangan Hawa. Tapi ada yang tidak masuk akal. Biaya tahunan Hawa jauh lebih tinggi dibandingkan kompleks lain. Sementara fasilitas, kolam renang sering ditutup karena alasan perbaikan. Taman terlihat tak terurus. Aku mulai curiga. Sebagai bendahara Hawa, Todd punya akses penuh ke rekening. Tapi setiap kali aku minta laporan anggaran, dia hanya tertawa. Tenang saja, sudah beres. Percayakan saja pada saya. Aku tidak berhenti. Aku ajukan permintaan formal. Dia tetap menunda. Jadi aku bicara dengan para tetangga. Dan ternyata aku bukan satu-satunya yang mencium bau busuk. Ada tetangga bilang, Todd pakai dana Hawa untuk bikin patio baru di rumahnya. Ada juga yang bilang, anak-anak Todd sering berenang di kolam saat statusnya ditutup untuk umum. Aku kumpulkan semua cerita itu. Lalu ajukan keberatan resmi ke Dewan. Kali ini Todd tak bisa mengelak. Dia terpaksa menyerahkan dokumen. Dan begitu kulihat catatannya, aku tahu, dia sudah selesai. Dokumen keuangan Hawa kacau balau. Banyak faktur hilang, catatan pembayaran aneh, dan beberapa pengeluaran tak masuk akal. Contoh, $15.000 untuk biaya lanskap ke perusahaan yang bahkan tidak ada. Ribuan dolar untuk biaya administrasi, tanpa rincian jelas. Aku mulai membandingkan dengan catatan bank publik. Dan disitulah aku menemukan senjata pamungkas. Todd menyedot uang Hawa ke rekening pribadinya. Lebih parah lagi, dia menggembungkan biaya kontraktor dan berbagi keuntungan dengan temannya. Seorang kontraktor licik yang mengurus hampir semua proyek perawatan di lingkungan. Aku kumpulkan semuanya jadi laporan lengkap. Ada tabel, foto, bahkan pernyataan tertulis dari tetangga yang menyaksikan sendiri tingkah Todd. Semuanya rapi, jelas, dan tak terbantahkan. Aku tahu, saatnya panggung besar. Biasanya, rapat tahunan Hawa sepi. Hanya segelintir orang datang. Tapi kali ini berbeda. Aku habiskan berminggu-minggu mengetuk pintu rumah tetangga. Aku ceritakan secukupnya untuk bikin mereka marah dan penasaran. Aku minta mereka datang. Dan malam itu, ruangan penuh. Lebih ramai dari yang pernah kulihat. Todd berdiri di depan, mulai dengan pidato membosankannya. Betapa sulitnya jadi presiden Hawa, betapa besar pengorbanannya. Aku berdiri. Dengan tenang aku bertanya, Todd, bisakah jelaskan beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan ini? Todd tertawa gugup. Ah, ini bukan waktu atau tempatnya. Aku menatap matanya. Justru inilah waktunya. Aku bagikan laporan yang sudah kusiapkan kepada semua orang di ruangan. Saat lembar-lembar itu berpindah tangan, wajah-wajah mulai berubah. Dari bingung, ke marah, dari marah, menjadi teriakan. Todd mencoba mengendalikan suasana. Tapi suaranya tenggelam oleh teriakan warga. Dan saat itu, aku mengajukan mosi, voting untuk menurunkan Todd dari jabatan presiden. Hasilnya bulat. Todd resmi dilengsarkan malam itu juga. Tapi aku tidak berhenti di sana. Kami menyewa auditor independen untuk mengaudit semua keuangan Hawa. Hasilnya bahkan lebih buruk dari yang kuduga. Todd menggelapkan lebih dari $50.000. Puluhan ribu lainnya disalahgunakan. Bukti penipuan berlapis-lapis. Kami laporkan dia ke polisi. Kami ajukan gugatan perdata untuk mengembalikan dana. Teman kontraktornya juga ikut terseret, dilarang berbisnis di seluruh county. Todd terpaksa menjual rumahnya untuk bayar restitusi dan biaya hukum. Reputasinya hancur. Di komunitas kami, namanya jadi bahan olokan. Dan setiap kali aku lewat rumah lamanya, yang sekarang ditempati keluarga ramah, aku selalu tersenyum. Karena pool kembali terbuka. Lanskap indah. Biaya Hawa turun. Dan yang terpenting, tidak ada lagi diktator kecil bernama Todd. Kabarnya, Todd pindah ke kota sebelah, mencoba ikut Hawa lain.
Tapi begitu orang mengetik namanya di Google, mereka tertawa dan menolaknya mentah-mentah. Keadilan itu terkadang lambat, tapi ketika datang, rasanya manis. Sangat manis. Todd ingin berkuasa selamanya, tapi dia lupa. Semakin tinggi kau mendaki dengan kebohongan, semakin keras jatuhnya ketika kebenaran muncul. Bagaimana menurut kalian? Apakah balas dendam ini terlalu kejam? Atau justru sangat pantas? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah keadilan yang paling memuaskan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.